Bapak jamaah dari mana? Dari Solo. Dari Solo. Iya. Berapa orang dari Solo? 13. Tumben kelompok. Tumben. Ini rata-rata jamaah Solo semua lagi pada hijrah. Yang dulunya banyak yang mantan-mantan narkoba, bandar, intinya ahli maksiat lah. Tapi alhamdulillah semenjak kenal dakwah ini hidup kita itu jadi tentram, nggak seperti dulu. Walaupun dulu sering ibaratnya saya pegang uang sampai juta-jutaan, tapi juga larinya ke hal-hal yang nggak berguna juga. Jadi umur kita juga sudah mulai menua. Nah, kalau kita nggak mikir akhirat, nanti juga kembalinya ke akhirat. Kita nggak mau mati, nanti pasti juga mati. Ya, maka dari ini sisa waktu yang kita miliki ini saya pergunakan benar-benar buat agama, buat hijrah saya ini. Saya sendiri juga baru keluar dari lapas 25 tahun. Di dalam lapas pun saya juga belum kenal agama. Saya keluar dari lapas dari tahun 2021 kemarin, terus pulang ke kampung kenal ini dakwah. Akhirnya saya ikut sampai sekarang sudah istiqomah. Bapak bisa ceritakan proses hijrahnya bagaimana? Proses hijrahnya dulu asbab teman saya punya masalah dengan saya. Waktu itu saya mau cari dia, mau habisin dia. Itu waktu bulan Ramadan kalau nggak salah yang tahun kemarin, bukan yang ini, yang tahun kemarin kan. Karena masalah motor bawa lari. Nah, sebab itu saya cari ke rumahnya, terus saya ketemu dengan istrinya. Itu emosi udah sampai sini itu. Ya, terus istrinya bilang, Mas Purwo kan namanya. Mas Purwo ikut Pak Ustadz hijrah. Loh, nah, terus urusannya sama saya gimana? Ini sama Pak Ustadz ditinggalin motor buat jaminan. Ya, singkat cerita, pulang kapan? 3 hari lagi. Oke, 3 hari lagi saya kesini. Hari ketiga pas pagi-pagi sekitar jam 6:30 saya sudah sampai di situ. Saya nongkrong di situ. Katanya dia mau hijrah kan. Kalau nanti dia nggak hijrah, udah nggak tahu seperti apa. Tapi alhamdulillah, mungkin karena ini dia pulang pakai peci, pakai kayak gini, jadi saya sungkan oleh Allah ditundukkan hati saya. Keluar dari gang itu dia assalamualaikum. Jadi emosi sudah sampai sini. Waalaikumsalam terus. Oh ya berarti benar. Ya wes lah. Terus saya ngomong baik-baik di situ. Nanti Pak Ustadz mau ke rumah. Ya udah. Tunggu malam datang. Terus sama Pak Ustadz, assalamualaikum ya, perkenalan. Ya silakan duduk. Terus saya disuapin pakai pisang. Sunnah apa ini? Enggak, ini sunnah apa? Kita nggak kenal. Enggak, ini sunnah Rasulullah juga seperti ini. Ya wes, karena dia bawa nama Rasulullah, saya nggak bisa apa-apa. Walaupun saya nggak ngerti agama, tapi setidaknya saya sedikit mengenal Rasulullah. Itu terus saya gigit, tapi saya pegang lagi. Terus di situ kita musyawarah menyelesaikan masalah itu. Akhirnya nggak ketemu jalan keluar. Atas motor itu disuruh digadekan untuk menebus motor saya yang dibawa kabur sama dia, motor Pak Ustadz itu. Nah, terus dari situ motor Pak Ustadz ini digadekan, orangnya kabur lagi. Nah, si istrinya ngomongnya motornya yang bawa saya pagi-pagi itu saya diketok pintu, cari motor, nggak ada motor Pak di sini. Kalau ada juga di sini. Ya udah kalau gitu, terus ya pergi terus beberapa hari lagi Pak Ustadz itu datang lagi, terus silaturahmi seperti biasa, tapi belum mengajak saya ke masjid. Mungkin masih mendalami ini watak dan sifat saya. 1 kali, 2 kali, 3 kali, terus dari situ saya dikasih tahu kalau orang hidup itu Mas, dulu waktu kecil kita sudah diadani, sudah dikomatin sama orang tua kita. Jadi jarak antara adzan dan qomat itu seperti sholat maghrib dan sholat isya. Nah itu terus saya berpikir,
mungkin ini saatnya saya berhenti. Terus itu diceritain soal kubur, soal akhirat. Jadi saya mikir 2 kali lagi, 3 kali, 4 kali, bahkan 1000 kali lagi. Ya ini waktunya yang tepat, kalau nggak sekarang kapan lagi. Sedangkan maut itu sistemnya bukan sistem urut, nomor urut, tapi sistem cabut. Kalau nomor urut kita bisa tahu nomor kita nanti dicabut nomor berapa kan tahu. Tapi karena ini sistem cabut, tahu-tahu cabut gini kan kita nggak tahu. Nah dari situ ini kata ini beliaunya ini. Ya memang gitu. Terus itu saya disuruh ikut 3 hari. 3 hari ngapain? Kita hidup sesuai sunnah baginda, dari tidur sampai bangun pagi sampai tidur lagi. Ya wes lah, saya coba 3 hari. 3 hari nggak boleh bawa HP. Katanya belajar meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Harus putus hubungan dengan dunia. Di situ hari pertama, karena saya belum terbiasa dengan suasana masjid, ya saya sholat ya nggak mau ya. Tetap seperti biasa, saya cuma lihat. Hari kedua saya sendiri merasa nggak enak. Jadi sholat hari kedua itu karena terpaksa, karena nggak enak, karena sungkan. Yang lain pada sholat, masa saya di luar ngerokok gitu. Ya udah, terakhirnya saya masuk masjid terus itu sholat. Itu pertama kali saya sholat. Nah, dari situ terus saya pengen kabur karena kangen dengan anak saya. Saya pengen kabur, terus Pak Ustadz nih kayaknya udah pengalaman lihat bawa orang seperti ini kan. Langsung dibawa jauh ke dalam pedalaman desa itu yang jauh dari transportasi. Waktu pertama kali saya datang, paling cuman ini masjid, keluar sedikit udah jalan raya, naik bis udah sampai rumah. Nah itu dibawa kabur lagi ke pedalaman yang nggak ada transport. Di situ saya pertama kali sholat nangis, bukan nangis karena dosa saya enggak, tapi karena ya Allah, anak saya lagi ngapain, ya Allah, ternyata dulu saya seperti ini, ya Allah, saya maafkan saya. Dari situ terus masjid kedua pindah, kami diusir karena saya masih temperamen. Waktu itu mau kejadian itu, tapi sama jamaah, Mas, kalau kayak gini, ini namanya tarbiyah, kita nggak boleh emosi. Kalau zaman Nabi dulu semua pada menerima dakwah, nggak ada ceritanya Nabi dilempar pakai kotoran, pakai batu, nggak ada. Ini kita cuman diusir, nggak dilempar. Oh iya, ya sudah. Nah dari situ terus saya cuman masih mikir 3 hari ini untuk apa sebenarnya. Ternyata dari situ tanpa saya diberitahu, ini otomatis alhamdulillah. Ternyata waktu 3 hari ini untuk hanya metode untuk membiasakan kita dengan masjid. Jadi alhamdulillah waktu 3 hari pertama pulang, begitu dengar Allahu Akbar, saya langsung lari ke masjid. Padahal dulu biarin. Jadi seperti itu. Terus alhamdulillah terus berlanjut. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, istri saya itu kalau disuruh sholat paling ringan ngajak berantem, paling banter ngajak cerai, cuman sholat. Nah itu terus sama Pak Ustadz, Pak Amir saya tadi, Mas, kita ini bukan yang megang hati, yang punya hati itu Allah, yang maha membalikan manusia itu Allah. Yang penting Mas sudah dakwah ke istri, sudah memberitahu, selanjutnya tinggal doakan. Cukup kita yang mengangkat tangan, biar nanti Allah yang turun tangan. Dengan cara kita ini Mas, kurut ikut 3 hari lagi. Karena doanya orang yang kurut itu insya Allah didengar oleh Allah, lebih makbul. Karena kita intikaf 3 hari di masjid, terus tiap sore keliling ngajak orang untuk datang ke masjid, itu Allah lebih mencintai. Oke, dari situ saya masuk akal, saya tinggal lagi 3 hari. Yang kedua saya pulang, selang 2 hari, tahu-tahu saya lihat istri saya itu sholat. Saya heran, kalau di Solo, di Jawa itu kan ada ini jin namanya genderuwo. Nah itu suka menyerupai orang kan. Waktu itu saya pertama kali lihat, ini setan apa istri saya. Karena istri saya yang saya kenal itu kalau disuruh sholat itu paling ringan ngajak berantem, paling banter ngajak cerai. Saya mikir, istri saya apa setan? Apa dia sakit? Apa dia ini gangguan jiwa atau gimana? Nah bodohnya saya, karena ya baru ini kan. Dia sholat saya ganggu, saya angkat kan,
ini menghadap ke barat, nggak saya angkat, saya hadapkan ke timur. Nah dari situ terus, oh kamu tuh gimana? Katanya istrinya suruh sholat, begitu sholat malah dikerjain. Oh ya, ya udah berarti ini bener kamu. Tak kira kamu setan. Ya udah sholat lagi. Terus alhamdulillah berlanjut sampai sekarang. Oke, terima kasih atas cerita hijrahnya. Iya. Harapannya ke depan? Harapan ke depan yang pertama Mudah-mudahan istiqomah. Karena kita seperti apapun kita, seblangsek apapun kita, kalau endingnya itu bisa ngucap la ilaha illallah, itu orang yang sukses. Assalamualaikum. Masya Allah, Allahu Akbar. ini teman kita juga. Itu pengennya seperti itu. Yang kedua pengennya dengan rekaman ini tujuannya bisa dilihat oleh orang yang banyak, agar bisa lebih banyak orang lagi yang dapat hidayah. Amin ya Allah. Amin. Karena apa ya, dunia ini hanya tempat kita Meninggal. iya meninggal. Kata para ulama itu, Nabi Adam dulu diturunkan ke dunia ini hanya untuk dua, buang hajat, habis itu harus balik lagi Allah. gitu. Diistilahkan dunia ini kotor. Jadi rumah kita sebenarnya itu bukan di dunia, tapi kadang orang lupa dunia ini segala-galanya, seolah-olah mereka tidak akan pernah mati. Allah. Seperti itu. Moga Benar ya Allah. harapannya ke depan. Harapan saya ke depan mudah-mudahan bisa istiqomah. Sekarang kita juga melihat banyak yang di luar sana mereka bekerja keras untuk mencari harta kekayaan. Sebetulnya definisi daripada kata kaya itu gampang. Orang kaya itu bukan berarti dia mampu membeli sesuatu, tapi memberi sesuatu. Allah. Itu orang kaya. Kadang orang-orang juga kepengennya dipandang orang itu orang baik. Orang baik itu bukan berarti dia terbaik, bukan. Orang baik itu bagaimana dia bisa berbuat baik dan tidak berpura-pura baik. Seperti halnya saya sekarang ini, nasib saya ini alhamdulillah, dulu saya dikucilkan di masyarakat, dikatakan saya itu sampah. Semenjak saya dakwah ikut jamaah, saya sering ke masjid. Sekarang saya ini seperti ibarat karpet. Kita sama-sama karpet. Karpet yang di masjid lebih tipis mungkin ya, Allah. dibanding karpet yang di gedung-gedung mewah itu lebih tebal. Tapi karpet yang di gedung-gedung mewah itu untuk menginjak karpet mereka sembarangan. Kadang pakai sepatu, kadang enggak cuci, habis dari jalanan langsung ke karpet. Sekarang karpet yang di masjid itu walaupun tipis, untuk menginjak karpet di masjid kita harus mensucikan diri, nggak boleh pakai sepatu, nggak boleh pakai alas kaki. Benar. Itulah nasib saya seperti ini. Asiknya belajar agama, hidup saya menjadi dimuliakan agama. Seperti juga mic yang kita pakai tabari, kalau di luar mungkin dipakai buat karaoke, buat iklan jamu. Sekarang mic itu berada di masjid, digunakan untuk mengingatkan kebesaran Allah. Nah, saya dulu di masyarakat saya dipandang hina, saya dipandang sampah masyarakat. Setelah saya sering ke masjid, alhamdulillah mereka sudah memandang saya itu orang yang dimuliakan agama. Buat teman-teman yang seperti dengan saya dulu, saya ini pengedar narkoba. Mengambil air wudhu lebih segar daripada nyabu. Allah. Indah benar tuh kata-kata.